Kota kecil Winter Park terletak di luar area kota Orlando, Florida. Lingkungannya asri, dikelilingi oleh taman kota yang rimbun, serta danau yang luas. Kota Winter Park memiliki tingkat kriminalitas yang rendah, sehingga membuat penduduknya merasa nyaman dan aman. Pasangan kekasih berusia 42 tahun, Sarah Bond dan Jorge Torres Jr., adalah warga kota kecil Winter Park. Keduanya tinggal seatap dalam apartemen Winter Park. Sarah dan Jorge telah menjalin hubungan sejak tahun 2017, hingga 3 tahun kemudian terjadilah peristiwa mengenaskan akibat hubungan tidak sehat yang mereka jalani. Sebelum kita masuk dalam kasus hari ini, buat kalian yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu. Setiap hari, Weekly juga mengunggah video-video short yang bisa kalian request video panjangnya. Sarah. Sarah, I can't breathe, babe. That's on you. Sarah, I can't breathe. It's on you. Sarah. Pada tanggal 24 Februari tahun 2020, Sarah Bond menghubungi saluran darurat 911 untuk melaporkan kondisi kekasihnya, Jorge Torres, yang kehilangan kesadarannya dan meminta bantuan medis. Dalam sekejap, petugas polisi dan petugas medis berdatangan di lokasi. Mereka disambut Sarah yang terlihat gelisah sambil mondar-mandir ditemani mantan suaminya Brian. Petugas medis segera memeriksa keadaan Jorge, namun tak lama mereka menyatakan pria itu telah tiada. Jasadnya dibawa tim forensik untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kematiannya yang penuh misteri dianggap sangat mencurigakan dan pihak berwenang segera menggelar penyelidikan untuk mengungkap misteri di baliknya. Saat itu, polisi menduga Jorge jadi korban KDRT. Sarah dan Brian yang berada di lokasi menjadi pihak pertama yang dicurigai atas kematiannya. Keduanya kemudian dimintai keterangannya. Di hadapan penyidik, Sarah menjelaskan semua bermula pada malam sebelumnya ketika dirinya dan Jorge bersantai sambil minum miras. Sesaat kemudian, mereka sepakat main petak umpet. Sarah mengaku sudah berusaha mencari pria itu di setiap sudut rumah serta tempat-tempat yang tersembunyi, namun dia gagal menemukan kekasihnya. Pengaruh miras yang diminumnya bersama Jorge membuatnya kelelahan dan mengantuk. Sarah kemudian memutuskan untuk berbaring sejenak, namun dia kebablasan dan tertidur semalaman. Keesokan harinya, sekitar tengah hari, Sarah terbangun karena suara deringan telepon yang nyaring dan berulang-ulang. Saat itulah Sarah baru menyadari Jorge tidak berada di sisinya seperti biasa. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk telah terjadi. Sarah kemudian mencoba mencari kekasihnya sekali lagi hingga pandangannya tertuju pada sebuah koper besar yang tergeletak di lantai. Meski ragu, tetapi Sarah memberanikan diri untuk membuka koper besar yang tertutup rapat itu dan akhirnya menemukan apa yang dicarinya sejak kemarin. Jorge Torres yang sudah kehilangan kesadaran meringkuk di dalamnya. Sepertinya pria malang itu masuk ke sana bermaksud untuk bersembunyi. Setelah menemukan Jorge, bukannya langsung menelpon 911, Sarah justru menghubungi Brian dan memintanya segera datang ke apartemen karena peristiwa tersebut. Berdasarkan pengakuan Brian, mantan suami Sarah, hari itu adalah giliran mantan istrinya menghabiskan waktu bersama anak mereka, sesuai kesepakatan pembagian hak asuh saat keduanya bercerai. Seperti biasa, sekitar pukul 11 siang, Brian menelpon Sarah terlebih dulu sebelum datang mengantar anak mereka ke apartemen mantan istrinya. Setelah beberapa kali menelpon namun Sarah tidak mengangkat, akhirnya pada pukul 12:30 siang, Sarah menelponnya. Dengan nada gugup dan gelisah, Sarah memintanya segera datang ke apartemen karena telah terjadi sebuah kecelakaan. Betapa terkejutnya Brian ketika tiba di sana dan disambut pemandangan mengenaskan di ruang tamu Sarah. Sebuah koper besar dalam keadaan terbuka lebar, tergeletak di atas lantainya. Sedangkan kekasih Sarah terlihat meringkuk di dalamnya, tak bergerak atau merespon ketika dipanggil.
Brian kemudian menyarankan agar Sarah segera melaporkan kejadian itu ke polisi. Pihak berwenang akhirnya mencoret nama Brian dari daftar orang yang dicurigai setelah memeriksa alibinya dan memastikan tidak ada kaitan antara mantan suami Sarah itu dengan kematian Jorge. Para tetangga yang tinggal berdekatan dengan unit apartemen Sarah juga dimintai keterangan mereka. Kebanyakan mengatakan bahwa pasangan Sarah dan Jorge tidak harmonis. Keduanya sering terlibat adu mulut dan pertengkaran fisik, sehingga ketika pada malam kejadian terdengar suara dentuman benda berat dari dalam apartemen Sarah, tidak ada seorang pun yang curiga, karena mereka mengira pasangan itu sedang bertengkar. Keterangan para tetangga menguatkan kecurigaan polisi kepada Sarah Bond. Mereka kemudian mencoba meminta kesediaan Sarah menyerahkan ponselnya untuk diperiksa. Di luar dugaan, Sarah merelakan ponselnya disita polisi tanpa surat perintah. Sementara itu, hasil pemeriksaan forensik menyebutkan adanya 26 sayatan, lebam, dan memar yang ditemukan pada Jorge Torres. Sedangkan penyebab kematiannya adalah kesulitan bernafas akibat semalaman terkurung di dalam koper yang tertutup rapat. Berdasarkan dokumen kepolisian, Sarah Bond dan Jorge Torres ternyata sama-sama pernah ditahan atas tuduhan KDRT. Mereka saling menyakiti dan sering melaporkan satu sama lain. Hal itu sesuai dengan kesaksian para tetangga terkait ketidakharmonisan hubungan keduanya. Hubungan mereka diperburuk dengan kebiasaan mereka mengkonsumsi narkoboy dan miras. Anehnya, setiap kali setelah berantem hebat, Sarah dan Jorge selalu rujuk hingga nekat melanggar perintah pengadilan yang melarang mereka bertemu. Brian, mantan suami Sarah, juga mengetahui hubungan tidak sehat antara Sarah dan kekasihnya. Belakangan kebiasaan minum Sarah semakin memburuk hingga Brian jadi khawatir setiap kali anaknya bersama Sarah. Pihak kepolisian berhasil menemukan 2 video dalam ponsel Sarah yang merekam peristiwa pada malam kejadian tanggal 23 Februari tahun 2020. Video pertama direkam pada pukul 8:20 malam. Saat itu posisi koper masih menghadap ke atas, sedangkan Jorge tampak berusaha keras membuka koper dari dalam. Jorge terdengar berteriak memanggil Sarah, yang tidak bisa berhenti tertawa sambil memakinya dan mengatakan Jorge layak dikurung dalam koper karena tabiatnya yang kasar. Video kedua direkam pada pukul 11:20 malam, di mana posisi koper sudah terbalik menghadap ke bawah, sedangkan suara Jorge terdengar melemah sambil terus memohon pada Sarah. Sesaat kemudian, Jorge Torres Jr. kehilangan nyawanya. Meski kedua video tersebut membuktikan keterlibatan Sarah atas insiden yang menimpa kekasihnya, namun penyidik ingin mendapatkan pengakuan wanita itu agar nantinya kasus tersebut sulit dibantah dalam persidangan. Sarah Bond kemudian dipanggil ke kantor polisi untuk dimintai keterangannya. Di hadapan penyidik, dengan pedenya Sarah mulai pencitraan. Dia membeberkan jasa-jasanya selama ini, serta kebaikannya yang telah menyelamatkan Jorge dari gaya hidupnya yang buruk. Penyidik dengan sengaja terus berputar-putar sambil berulang kali meminta Sarah menjelaskan peristiwa pada hari kejadian, dengan harapan wanita itu keceplosan dan kebenaran muncul ke permukaan. Strategi itu membuahkan hasil ketika Sarah yang kelelahan mulai memberikan keterangannya yang tidak konsisten. Salah satunya ketika Sarah mengaku tidak kecanduan miras, padahal kenyataannya demikian. Sarah juga membantah telah merekam peristiwa malam itu, padahal polisi sudah melihat video tersebut dalam ponselnya. Lama-kelamaan Sarah mulai menyadari penyidik berusaha menjebaknya dan sikapnya langsung berubah. Dia banyak diam dan menolak menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh penyidik. Perubahan sikap Sarah membuat penyidik tidak punya pilihan selain memperlihatkan hasil pemeriksaan forensik Jorge. Ketika foto-foto jasad ditunjukkan padanya, seketika Sarah meninggikan intonasinya dan mulai defensif. Berkali-kali dia mengaku tidak tahu asal-muasal cedera yang dialami pria itu. Penyidik kemudian berusaha memojokkan Sarah dengan menuduhnya telah membohongi mereka karena kesaksiannya berbeda dengan 2 video yang direkam Sarah dalam ponselnya. Mereka menduga peristiwa malam itu diawali dari sebuah candaan 2 orang yang teler miras. Jorge kemudian masuk ke dalam koper dengan bantuan Sarah yang kemudian menutup resleting koper yang hanya bisa dilakukan dari luar.
Suara dentuman yang didengar tetangga berasal dari suara koper yang didorong oleh Sarah ke lantai bawah lewat tangga. Tindakan Sarah tersebut identik dengan cedera lebam pada Jorge. Saat itu, Sarah yang teler hanya diam saja menyaksikan momen terakhir kekasihnya kehilangan nyawa, kemudian masuk ke kamarnya di lantai atas dan tertidur hingga keesokan harinya. Mendengar penjelasan penyidik, Sarah tidak bisa berkelit lagi. Dia langsung ditahan dengan tuduhan pembunuhan tidak berencana. Persidangan tertunda selama 2 tahun akibat pandemi hingga akhirnya dimulai pada bulan Maret tahun 2022. Sarah Bond mengeluhkan kelambatan proses hukum yang dikiranya sengaja dilakukan oleh pihak berwenang. Dia sempat bergonta-ganti pengacara hingga pada tahun 2022, Frank Banconvitz ditunjuk sebagai pengacara Sarah Bond. Pada tanggal 31 Maret tahun 2023, akhirnya Sarah pertama kalinya dihadirkan dalam persidangan. Saat itu pengacara Sarah mengajukan usulan penundaan persidangan dengan alasan mereka kesulitan menemukan saksi yang mau bersaksi untuk Sarah Bond, selain banyaknya saksi ahli yang menolak untuk terlibat. Hakim mengabulkan permintaan mereka dan jadwal persidangan Sarah Bond diundur hingga tanggal 24 Juli tahun 2023. Di hadapan awak media, pengacara Sarah Bond mengaku yakin akan memenangkan persidangan, mengingat Sarah adalah juga korban KDRT, sehingga aksinya dianggap sebagai bentuk pembelaan diri terhadap Jorge yang kasar. Warga kota kecil Winter Park terkejut sekaligus kecewa karena tindakan Sarah Bond dianggap mencoreng wajah kota mereka yang selama ini bebas dari tindak kejahatan. Unit apartemen yang dulu dihuni oleh Sarah dan Jorge sekarang ditempati penyewa baru. Pasangan suami istri Frank dan Amanda Garcia yang pindah ke sana sejak bulan September tahun 2021. Pasangan Garcia tidak tahu tentang latar belakang apartemen mereka dan belakangan baru mendengarnya dari para tetangga. Semoga saja pasangan Garcia bisa menghapus kenangan buruk yang terjadi di sana dan mengisi apartemen itu dengan keharmonisan dan cinta kasih. Bercanda sebenarnya adalah salah satu bentuk komunikasi sehari-hari yang bertujuan untuk menghibur. Candaan yang efektif adalah ketika semua orang bisa menikmati dan bersenang-senang tanpa merugikan atau menyakiti pihak manapun. Bercanda kelewatan bisa menghancurkan pertemanan, bahkan berakibat fatal seperti dalam kasus kali ini. Semoga Sarah Bond mendapat hukuman setimpal atas candaannya yang kelewatan. Di kemudian hari, Sarah Bond lebih berhati-hati melontarkan candaannya, apalagi bila suatu hari dia dihukum penjara, karena para napi tentu tidak akan tinggal diam bila hal itu terjadi pada mereka. Sedangkan Jorge Torres mendapatkan keadilan dan bisa beristirahat dengan tenang. Bagaimana menurut kalian? Sekian dulu kasus weekly hari ini. Sampai bertemu dalam kasus berikutnya. Terima kasih.